wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teriak ke Pak di luar ke Bos. Rabbi zidni ilman warzuqni ilma. Di luar Bos. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang sama berbahagia, mewakili keluarga besar almarhum mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dan permohonan maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara takziah ini. Yang kedua, saya langsung dituntut untuk seperti ini. Saya beritahu sama Kak Halifah, begitu kami memanggil Kak Halifah, istri almarhum, berani bayar berapa dolar dengan cara seperti ini. Jauh-jauh tiket ini. Pak Ustaz, tapi di depan ke Bos. Iya, Kata ini jamaah. tidak ada, Pak. Wah, sebenarnya Nah, bilang ganteng beda Ustaznya jadi mana? Allah. kalau bersolat gantengan tidak kalah dikit. Nah, Siapa Ji? ya, siap. Ya, ya itu yang saya beritahu sama keluarga. Berani bayar berapa dolar ini selama ini? Jauh-jauh tiket ini mahal ini. Dari New Zealand ini. Dari New Zealand, dari Australia langsung ke sini. Yang langsung didadak seperti ini jadi. Iya, silakan. Iya. Karena kalau saya di sana dibayar per jam. Ya, Masya Allah. jadi per jam. Jadi ya per jam. Jadi kalau ya kira-kira per jamnya 1 juta lah kalau boleh dirupiahkan. Ya itu sudah harga murah Pak. Diskon itu. Diskon itu. Nah kalau jadi saya tidak berusaha untuk sampai 1 jam. Karena kan tidak sampai Darbo Pak. Susah-susah ini. Bapak Ibu yang sama berbahagia. Yang kedua saya ingin sampaikan, saya tidak benar melucu. Jadi kalau ada yang saya sampaikan, saya berniat melucu, tapi tidak lucu, kalau keikhlasannya ketawa. Kalau perlu dengan bantu dikit-dikit sedikit, karena saya tidak bisa melucu. Jadi kalau ada hal-hal yang saya berniat bermaksud melucu, tapi tidak lucu, jadi sekali lagi keikhlasannya Bapak Ibu butuh ketawa. Supaya tidak jauh-jauh dari saya, dari Australia dan bisa hidup untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ya sebenarnya berbicara tentang kematian kita harus berbahagia, tidak perlu bersedih. Kenapa? Karena kita akan menuju kepada yang kita cintai, bukan pasangan kita. Tidak istri di dalam itu kan? Jadi kematian itu adalah sebuah kebahagiaan, puncak kebahagiaan. Kenapa? Karena kita akan jauh-jauh nih baru begini juga. Sonya. Di Kalau luar. Mas mereka di sini bisa dipinjam. Bikin malu-malu, jauh lagi dong baru begini juga. Apa Jis? Iya, putus-putus sana. Oh, jauh sekali kita berminta jamaah di sini mana dia? Iya. Itu ada begini. Pagari. Tes. Ya, mungkin. Ya. Tes. Oh, tidak aja. Iya. Kalau pakai dua itu bukan sama konsen. Kan saya menyanyi di sini, Pak. Hati-hati ya, yang tutur. Ya, Bapak Ibu semua. Ya, Pak. Apa jatuh? Ya,
It's okay. All good. Mungkin enggak? Ari? Hah? Oke, apa-apa itu. Kenapa harus di? Soalnya di sana jadi itu. Ah, ini. Ya berapa nih? Tunggu. Jangan kepo lang Ustaz. Kok bisa saya tangan? Telah mengusahakan ini. Terima kasih banyak, semoga mendapatkan pahala. Amin. Amin. Sampai di mana tadi, Bu? Ya. Sampai minta duduk tadi, Bu. Ya. Sampai minta duduk katanya. Ya, oke, Bapak Ibu yang sama berbahagia. Ada deh. Untungnya tadi stop tadi HP ku karena nanti jalan argo tuh. Karena urusan meet tadi sudah 15 menit, wah bahaya ini. Ya, Bapak Ibu yang sama berbahagia. Jadi sekali lagi, kalau sebenarnya persoalan takziah, ini mohon maaf, ya ini yang saya pahami ya. Boleh jadi kita ada yang berbeda pendapat, itu biasa. Tapi yang saya pahami, sepanjang yang saya tahu, yang saya baca, bahwa kematian itu adalah puncak kebahagiaan. Jadi kalau mau bahagia, ya tidak tunjuk sih. Saya tidak, jika kita duluan, saya di belakang. Atau saya di belakang, kita duluan. Sama aja. Oh, sama aja. Ya, itu puncak kebahagiaan. Kenapa puncak kebahagiaan? Karena tujuan kita hidup ini ketemu dengan siapa, Bapak Ibu? Sama Allah. Artinya, syarat untuk ketemu Allah, ya mati dulu. Kan begitu. Ya, kalau tidak mau ketemu sama Tuhan, ya mintalah berdoa sama Tuhan, jangan matikan saya. Iya. Tapi hati-hati kalau mau panjang umur, pastikan tidak ada debitor atau tidak ada penagih hutang yang memburu kita. Nggak sengka ada sih, tidak bahagia toh juga hidup. Oke, Bapak Ibu, ini ada cerita di banyak kitab dijelaskan. Jadi waktunya Nabi Ibrahim itu mau meninggal, mau dicabut nyawanya, malaikat datang. Ibrahim, mau dicabut nyawamu, bagaimana ini? Apa kata Ibrahim? Kata Ibrahim, bisanya itu Tuhan yang mencintai saya, mau kan sakiti cabut nyawaku. Lalu malaikat itu kan malaikat itu hanya mematuhi perintah. Tidak pernah bertanya kenapa saya diperintahkan melakukan itu atau ini. Tidak, itu bukan, itu tugasnya malaikat, beda dengan manusia. Nah, malaikat pusing. Jadi bagaimana Akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Ya Allah, itu hambamu yang bernama Nabi Ibrahim minta dicabut nyawanya, tapi dia bilang, masa katanya Tuhan yang mencintai, mau menyakiti yang dicintai? Kata Tuhan, beritahu itu Ibrahim, masa ada orang yang mencintai seseorang tidak mau ketemu dengan yang dicintai? Jadi kembali Nabi malaikat itu, Ibrahim, masa kamu cinta sama Tuhan, tidak mau ketemu sama yang kau cintai? Akhirnya Ibrahim, ya cabut ipade. Artinya apa? Dari singkat cerita ini, bahwa sekali lagi kematian itu adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kegembiraan karena mau ketemu dengan yang kita cintai, Bapak Ibu. Jadi bukan pasangan tak dicintai. Ya, kalau dicintai ya paling 90%. 100% untuk berani bilang, enggak berani ke saya, ada istriku di dalam. Enggak begitu. Jadi pasangan kita itu, suami istri itu, kita cintai 100% dan kita juga, Tuhan itu tidak ada persenannya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita bilang, saya mencintai Tuhan 100%. Tidak bisa. Karena Tuhan tidak bisa dihitung secara persen. Ya, bilang saja, saya mencintai Tuhan secara tulus. Itu aja. Bapak Ibu yang sama berbahagia. Selanjutnya, jam berapa? Cepat ini nih. Karena, enggak. Dolar ini dolar, bukan rupiah. Apalagi dolar sekarang naik. Dengar-dengar dolar Australia itu 12.700 $1. Nah, ya jadi, nah
Takziah itu sebenarnya yang saya pahami ada 2 J maksudnya. Yang pertama untuk yang almarhum. Untuk almarhum itu kita berkumpul di sini, kita mendoakan kepada almarhum. Karena almarhum itu masih di ruang tunggu. Ya kalau kita biasa di bandara kan ada tertulis apa? Waiting room. Ya, ruang tunggu. Nah, almarhum ini masih ada di ruang tunggu. Nah, kalau kita di waiting room di bandara misalnya, apakah masih bisa kita terima WhatsApp, pesan atau telepon? Masih bisa apa tidak? Begitu ya almarhum masih menunggu ini. Terima telepon dari kita yang datang di sini dengan hati ikhlas mendoakan. Mana itu SMS-nya anu di tetanggaku ini? Mana itu ya anunya? Masih menunggu. Beliau masih menunggu. Dan akan masih menunggu karena kenapa? Belum kiamat kan ya? Belum. Jadi masih semua yang meninggal itu masih ada di waiting room, ruang menunggu. Dan pada saat di waiting room masih bisa menunggu sesuatu, bisa kirim SMS, bisa. Ya, ini kalau tidak percaya bisa tes saja Bapak. Siapa yang berani pertama duluan tes? Silahkan aja kalau tidak percaya ya. Mau mati duluan silahkan. Kalau kirim SMS ke rumah saya. Nah, karena dia masih di waiting room, maka kita tidak diperintahkan untuk mengirim doa dan sebagainya. Nah, ada yang bilang, ada pendapat mengatakan itu tidak sampai. Dan pendapat ini Bapak Ibu bisa kalau dibaca itu pendapatnya sebenarnya Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan itu tidak sampai. Mayoritas penduduk Indonesia itu bermazhab Syafi'i. Itu sebenarnya Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tapi imam-imam lain mengatakan oh sampailah. Sampailah kalau kita mengirimkan Al-Fatihah dan sebagainya. Tapi kita tidak mau berdebat, kita tidak mau membahas tentang perbedaan itu. Yang tergantung keyakinan kita masing-masing. Nah, kebetulan yang saya berdiri di sini, yang saya kuyakini saya sampai. Jadi saya berdoa, mengirim doa dan sebagainya. Dan apa yang kita lakukan ini adalah mengirim doa kepada almarhum. Semoga dia diberikan kelapangan tempat dan sebagainya. Bapak Ibu yang sama berbahagia. Yang kedua, takziah itu untuk kita yang hadir. Untuk yang hadir supaya menjadi apa tadi MC tadi mengatakan itu menjadi semacam pelajaran bagi kita agar kita bisa mengambil manfaat. Tapi tidak semua orang bisa mengambil pelajaran sih Bapak Ibu. Ada tuh kasus misalnya, di negaraku, bukan di sini. Di Australia misalnya ada orang yang menggali kubur tapi tidak sadar bahwa mati itu adalah tidak menjadikan dia sadar bahwa untuk ini itu di negara aku, tidak tahu di sini mungkin sedikit-sedikit sama juga. Jadi tidak semua orang bisa sadar tentang kematian, tidak semua. Jadi sangat bersyukur, sebuah kebahagiaan, sebuah kesyukuran yang sangat besar kalau Bapak Ibu bisa menyadari kematian itu, bisa mengambil pelajaran, karena tidak semua orang bisa. Ada orang bekerja sebagai penggali kubur misalnya, tidak sadar tentang kematian. Sudah menggali kubur, besoknya sebentar malam, fly. Mabuk iseng. Itu tidak ada. Ada orang yang tinggal dekat masjid, asal sudah besar begitu, mikrofonnya sudah besar, tidak juga ke masjid. Karena tidak sadar. Ya. Jadi kita Bapak Ibu yang mau mendengarkan ini, itu adalah orang-orang yang sadar tentang kematian. Bahwa mati itu adalah sebuah nasihat yang sangat bagus. Jadi Rasulullah mengatakan tidak ada nasihat yang paling bagus kecuali kematian. Itu nasihat yang paling bagus kepada kita semua bahwa kematian itu adalah pengingat kita bahwa kita ini hidup punya batas. Ya, yang namanya manusia punya batas. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak punya batas, itu bukan manusia, hati-hati. Pastikan kakinya menginjak bumi. Ya, sampai tumai setan, tumai. Bapak Ibu yang sama berbahagia. Nah, karena kematian adalah sebuah nasihat yang bagus, mengingatkan kita bahwa kita innalillahi, kita dari Tuhan, kita bersama Tuhan hidup di dunia ini, dan kita akan menuju kepada Tuhan. Itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan bacaan ini menurut saya yang saya baca, bacaan ini bukan khusus untuk orang mati saja. Bukan. Bapak Ibu kena tidak kena kearisan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau media apa? Bukan nganuta.
bukan lillah. Kemarin ditipu Kak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Tuhan, ya sudah selesai. Selesai. Itu suamiku kurang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau dia apa? Dari Tuhan, bersama Tuhan dan kepada Tuhan. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Kalau pasangan kita, karena kita hidup berpasangan, saya juga bercita pasangan Bu. Saya punya anak yang sudah besar juga. Meskipun saya kelihatan muda, tapi anak saya sudah selesai sarjana dan sudah bekerja. Ya, ya. Memang kelihatan muda. Jadi yang mau belajar tentang awet muda datang ke sini ya. Ada resepnya. Resepnya pertama suka marah-marah, gorong-gorong. Lampiaskan. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan untuk khusus untuk kematian. Kata musibah tadi yang dibacakan tadi Ibu Korea itu, kata asaba yang menimpa itu apa saja yang menimpa? Apa saja yang menimpa yang kurang nyaman, menimbulkan kurang nyaman kepada Bapak Ibu, itu bisa baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lagi gelisah dan sebagainya, ada perasaan yang tidak enak dan sebagainya. Semua baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu artinya ya tidak ada yang mengatur kehidupan ini kecuali Allah. Usaha kita, tugas kita hanya berusaha. Jadi hasilnya ya nanti Tuhan yang menentukan. Itu Bapak Ibu yang sama. Itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini nasihat yang pertama. Yang kedua, saya dengan cerita. Dan ini mungkin penutup. Ceritanya begini. Di dalam beberapa buku dijelaskan, tapi ini tidak jelas Bapak Ibu. Ada dalam buku dijelaskan cerita ini bersumber dari namanya seorang sufi. Tahu apa sufi yang menjelaskannya itu? Sufi itu adalah suka film, bukan? Bukan itu. Sufi itu adalah orang yang apa ya? Orang yang menjalani hidup yang kayak suhud itu. Dunia penting tapi jangan dimasukkan di hati. Kira-kira begitu ya. Nah, sufi ini namanya Nasruddin Hoja. Di beberapa kitab, tapi di kitab lain tidak dijelaskan orang ini. Ceritanya begini. Nasruddin Hoja itu berniat berjalan ke suatu tempat dengan anaknya, mengendarai keledai sebenarnya, donkey. Ya, keledai. Ya, donkey. Keledai, lalu dia persiapkan semua barang-barangnya, oke? Terus Nasruddin Hoja dengan anaknya pertama, kira-kira dia menjalani kira-kira berapa pasar yang harus dilewati, seperti itu. Nah, perjalanan pertama dia naik. Pertama karena orang tua, menghargai orang tua, jadi Nasruddin Hojanya yang dikeledai, anaknya yang menuntun. Ya, kira-kira begitu. Ya. Dia jalan, tiba di pasar pertama. Digosipi. Anunya itu bapak. Tega-teganya itu bapak, kasihannya tuh anaknya, tuntun ke. Kamasen itu anaknya, kasihan. Berbeban yang enak di atas keledai. Nasruddin Hoja mendengar. Begitu ya. Akhirnya turun Nasruddin Hoja. Tanya anaknya, tidak enak ya. Kena cerita ke orang nak. Kayaknya saya kurang orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anak saya. Ya banyak ya orang tua yang kurang bertanggung jawab kepada anaknya. Ini hati-hati. Jadi kewajiban orang tua itu ada kepada anak. Anak juga punya kewajiban. Jadi sama-sama ada sebenarnya. Jadi kalau dibilang ada kesalahan orang tua, kira-kira ada. Tapi kesalahan orang tua itu kalau menurut penafsirannya Prof. Shihab, kesalahan orang tua kepada anak itu dampaknya adalah bisa memutus tali silaturahmi kepada anak. Bahaya ini. Kalau itu yang putus, anak tak kepake. Ya, kepake tidak ada. Dia akan hilang. Karena talinya itu tidak ada, terputus silaturahmi. Kalau anak yang bersalah kepada orang tua itu mungkin berdosa. Kira-kira begitu. Tapi kalau orang tua yang salah ke anaknya, itu tali silaturahminya akan putus. Nah, ketika tali itu putus, seperti layang-layang kepake. Jangan harap anak itu akan kembali dan berbakti. Nah, itu perjalanan pertama. Akhirnya apa? Kata Nasruddin Hoja, ya sudah, anak kamu naik ke keledainya.
nanti saya yang tuntun. Katanya jangan lagi melewati pasar yang kedua. Ya digosipi lagi, bilang kurang ajar itu anak nih, tidak ada malu akhlaknya itu anak. Kenapa orang tuanya yang bapaknya yang tuntun, anaknya mengendarai menaiki keledai. Akhirnya Nasruddin aja bertanya lagi, nak turun kok nak, digosipi lagi. Kenapa? Ya kamu kayaknya dianggap kurang berakhlak. Ini anak-anak ya, tolong diingatkan sebagai anak ya kita harus berakhlak kepada orang tua. Karena orang tua kita ada begini loh, Bu. Dia dialog seperti ini. Saya pernah berdialog sama seseorang begini. Anaknya bilang begini, karena dia marah sama orang tuanya, dia bilang, tidak pernah kamu mau dilahirkan. Anaknya bilang begitu, saya tidak pernah minta dilahirkan kok. Apa dia bilang orang tuanya? Saya juga nggak pernah minta anak seperti kau. Ya, jadi bapak ibu ajar tipsnya kalau anak tak bilang begitu, bilang begitu. Saya nggak pernah minta anak seperti kamu lahir. Yang saya minta adalah anak yang berakhlak. Kira-kira gitu. Nah, kembali ke Nasruddin Hoja. Nah, akhirnya anaknya turun. Kalau begitu bagaimana ya? Kata Nasruddin Hoja. Kalau begitu kita naik dua. Adil. Naik dua. Naik dua. Melewati pasar ketiga. Digosip lagi. Apa dia bilang? Sesana orang itu kedelai. Tidak ada mau peri kebinetangannya. Itu orang. Masa ada naik kedelai. Dua lagi kan. Kodong posem itu kedelai. Posem nih. Akhirnya kan saudara. Kalau begitu bagaimana ya? Kita sudah coba 3 kali. Akhirnya dia putuskan. Sudah begini. Jangan naik. Tinggal barantak di atas. Kita tuntun dua kedelai. Insya Allah tidak ada yang gosip. Jalan nih kodong. Ketemu bahasa keempat. Ternyata tidak. Digosip saja. Tetap aja. Dia bilang apa? Tolo-tolo nah itu. Sudah bawa keledai. Tidak ditunggangi. Itu kebodohan itu. Tolo-tolo. Bapak-ibu yang berbahagia. Akhirnya Nasruddin Hoja pusing dan sebagainya. Dari cerita singkat ini. Bapak ibu yang kita percaya. Kalau mau hidup berdasarkan apa yang bilang tetangga. Tidak bakalan bahagia. Tidak akan. Karena itu. Baiki pasti dicerita Gi. Tidak baiki. Apalagi. Deh. Artinya apa? Sekali lagi. Kalau kita relawan itu bahasa Inggrisnya apa ya? Menggantung ya. Apa? Ya, mendengarkan kita. Kalau kita mendengarkan atau menggantungkan kebahagiaan kita, hidup kita kepada apa yang bilang orang, yakin dan percaya 100% pasti tidak bahagia. Pasti. Dengan kata lain, kalau mau bahagia Bapak Ibu, hiduplah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tidak usah peduli orang lain. Ya, bukan tidak peduli kata orang lain maksudnya. Bukan tidak peduli maksudnya kalau tetangga tak butuh bantuan tidak dibantu. Bukan itu maksudnya. Tapi tidak usah peduli dengan apa yang bilang orang. Karena mohon maaf Pak Ibu, saya bisa bercerita begini. Saya itu karena saya tinggal di Australia, jadi bisa melihat dari jauh Indonesia. Sama gitu. Begini Bapak Ibu. Kalau kita dalam ruangan ini Bapak Ibu, masuki semua. Bisa kira-kira berkuliah semua? Tidak. Tapi yang bisa lihat itu dari sini. Itu kira-kira. Saya bisa lihat kehidupan di Indonesia karena saya tinggal di Australia. Penglihatan saya jauh lebih bisa melihat semua daripada para ibu yang ada di dalam. Nah, salah satu hal yang paling kenapa alasan saya tinggal di Australia, salah satu alasan saya adalah susah sekali kurasa hidup orang di Indonesia. Kenapa? Karena seperti itu tadi. Banyak sekali cerita orang mau didengar. Bayangkan, saya tadi mau pakai baju begini, disuruh ke sama mamaku pakai baju ustaz kina. Dia kejangan nanti apa dia bilang orang? Apa dia bilang orang? Urusanku. Dia ada yang belikan baju. Ya, betul. Tidak tuh. Kira-kira sampai gitu amplop beli baju. Tidak juga kapan. Jadi tidak usahlah. Saya berpakaian karena saya suka ini. Ya. Persoalan ada yang suka, alhamdulillah tidak ada masalah. Ya kalau bahasa Inggrisnya I don't care, saya tidak peduli. Bahasa Arabunanya tidak relate dengan kehidupan kita. Bahasa gaulnya itu relate. Tidak ada pengaruhnya kira-kira dengan itu.
Ya kira-kira begini. Tapi Bapak Ibu, susah ini, susah. Terus terang susah. Karena pasti ada bilang, apa nak bilang orang di? Apa nak bilang orang? Ini susah. Ini bukan persoalan gampang Bapak Ibu. Bukan persoalan gampang. Iya, no tuh tidak pakai skincare pergi di pengajian. Ya, no nama di bedana tebal sana bedana. Mestinya tipis-tipis jadi bedanya itu dikasih sedikit campur dengan kemerah-merahan dan sebagainya. Itu bagus sih sebenarnya. Memilih pakaian apa nak bilang orang, nak apa nak bilang ini. Stres tak itu di stres tak kira-kira. Jadi kapan menjadi diri kita sendiri kira-kira? Kapan kita menjadi diri kita sendiri yang asli seperti ini? Karena kenapa? Sekali lagi, kebahagiaan itu tidak ditentukan dengan apa nak bilang orang, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Itu. Kita tuh yang tentukan itu. Bapak Ibu yang sama berbahagia. Nah, karena kematian itu adalah kita sudah sadari perjalanan menuju kepada Tuhan. Jadi hidup kita ini sejak lahir sampai sekarang ini itu satu tujuannya, menuju kematian, menuju Tuhan. Tapi syaratnya harus mati. Nah, salah satu resepnya adalah hiduplah berdasarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini benar. Jangan kita terlalu banyak dengar kata orang lain. Karena orang lain itu tidak. Kira-kira orang lain nanti tolong di akhirat. Tidak Bapak Ibu. Kita akan menolong diri kita sendiri. Kita akan sendiri dan seterusnya. Kita akan sendiri mempertanggungjawabkannya. Bukan tetangga yang mempertanggungjawabkan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu semua berbahagia, kira haus mak, dan saya sangat haus. Iya, sampai sini nggak nunggu dong. Jadi saya kira cukup sampai di sini saja. Jangan kita terlalu banyak, karena kalau banyak ku cerita, banyak juga dilupa. Jadi kalau begini sampai di sini saja, jadi bisa sedikit tapi bisa berbekas. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekaligus mewakili keluarga, karena saya masih ipar lagu dengan almarhum. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dan permohonan maaf kepada para pengguna jalan. Kalau menurut saya ditanya, tidak mau tutup ini jalan. Kalau saya ditanya, ini mengganggu. Jadi jangan karena keperluan pribadi mengganggu ketentraman umum. Itu tidak Islami bagi saya. Tapi tidak ada tanya, Kak, karena tahu jawabannya kalau saya tanya. Jadi mewakili keluarga saya mohon maaf kepada seluruh pengguna jalan ini. Jangan, mudah-mudahan dimaafkan dengan ketertutupan jalan ini, karena ini sangat mengganggu jalur umum ini. Agama itu tidak pernah mengajarkan untuk mengganggu pelayanan atau jalur-jalur umum seperti ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.